Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bapak ibu kakak sahabat pelajar SMP SMA Sanawiyah Aliyah SMK mahasiswa, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai, pekan ini kita sudah sampai materi Bina Quran BPI Bina Pribadi Islami ya, karakter pribadi bagaimana bapak ibu kakak sahabat pelajar SMP SMA Sanawiyah yang memiliki karakter pribadi Qurani ya, ikut kepada Al-Quran dan ikut kepada sunnah Rasulullah SAW. Quran surah ke-95 At-Tin ini posisinya berarti sudah masuk episode yang ke-21. Kemarin episode yang ke-20 adalah Quran surah Al-Alaq 19 ayat. Sekarang ada 8 ayat Quran surah At-Tin episode yang ke-21. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wat-tini waz-zaitun. Allah bersumpah wat-tin demi buah tin, waz-zaituni dan buah zaitun. Bapak ibu kakak sahabat pelajar SMP SMA Sanawiyah Aliyah SMK mahasiswa, buah tin banyak ada ditanam itu di daerah Damaskus. Damaskus itu adalah ibu kota, sekarang adalah ibu kota negara Suriah. Dulu namanya Syria. Itu banyak buah tin ditanam di sana sampai sekarang. Waz-zaitun dan buah zaitun. Ya, banyak dibuat minyak, buahnya dimakan dan seterusnya. Buah zaitun itu banyak di sekitar Baitul Maqdis, di sekitar Masjidil Aqsa di daerah Palestina. Ya. Di daerah Palestina yang diperebutkan oleh Yahudi Israel itu banyak buah zaitun. Posisi Damaskus Suriah dan posisi Baitul Maqdis Masjid Aqsa Palestina itu berada posisinya adalah dulu namanya daerah Syam. Daerah Syam. Mana itu daerah Syam? Sebelah mananya Mekah dan Madinah. Kalau jamaah haji atau umroh posisinya berada di sekitar Ka'bah Al-Musyarrafah, ada di sekitar Baitullah Ka'bah di Masjidil Haram. Pada saat dia menghadapkan badannya ke arah utara, ke arah lor, berarti posisi sebelah kanannya itu adalah arah ke arah Yaman, Sedangkan pada saat dia berhadapan ke arah utara dan dia berhadapan ke arah lor, sementara sebelah kirinya adalah yang dinamakan dengan Syam. Damaskus Suriah ada di sebelah kiri posisi pada saat badannya menghadap ke utara, termasuk dalam Palestina Baitul Maqdis. Jadi buah tin dan buah zaitun itu ada di posisi sebelah kiri pada saat Rasul dan pada sahabat dan orang-orang Makkah pada saat itu di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Baitullah Ka'bah Al-Musyarrafah, menghadapkan badannya ke utara. Sebelah kirinya posisi badannya itu yang dinamakan Syam. Di situ ada Damaskus, banyak buah tin di dalamnya, dan di situ ada Baitul Maqdis, ada Palestina yang banyak buah zaitun di dalamnya. Allah bersumpah dengan dua buah yang tertanam, yang tumbuh di daerah yang sangat mulia itu, yaitu daerah Damaskus Suriah, daerah Syam ya, dan daerah Baitul Maqdis Palestina. Wa turi sinin. Kemudian Allah pun bersumpah dengan sebuah gunung yang disebut dengan Gunung Sinai. Ya. Kalau tadi buah tin dan buah zaitun, buah tin wabil khusus daerah Damaskus adalah tempatnya Nabi Nuh alaihissalam, tempat tinggalnya Nabi Nuh alaihissalam, dan di situ banyak buah zaitun, buah tin di situ adalah buah tin karena di situ Nabi Nuh alaihissalam tinggal di sana. Sementara pada saat ayat yang keduanya, waktu di sini demi Gunung Sinai. Gunung Sinai itu apa? Yakni tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian difilmkan dengan the Ten Commandments, ada 10 perintah Tuhan, perintah Allah, yang itu Nabi Musa alaihissalam menerima di Gunung Sinai itu. Dan Allah bersumpah dengan Gunung Sinai itu tempat yang sangat istimewa, tempat Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahadal balalil amin, ayat yang ketiga ya. Wahadal balalil amin. Dan Allah pun bersumpah dengan daerah yang sangat istimewa, dengan tempat yang sangat mulia. Selain tadi adalah Baitul Maqdis, Damaskus di daerah Syam, selain kemudian adalah di Gunung Sinai tempat Nabi Musa menerima wahyu, ada daerah yang sangat mulia lagi. Allah sebut yang ketiga, wahadzal baladil amin. Dan inilah sebuah negeri
Mekah, ya, hadal balad itu negeri Mekah. Negeri Mekah yang seperti apa? Oh, negeri Mekah al-amin, negeri Mekah yang aman, yang Rasulullah SAW ya lahir dari sana, yang Rasulullah SAW al-amin yang terpercaya lahir di sana. Wahadzal baladil amin, dan itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjukkan dengan 3 ayat ini, at-tin, Allah bersumpah dengan buah tin yang ada di Damaskus, buah zaitun yang ada di daerah Baitul Maqdis, yang keduanya adalah daerah Syam, tempatnya tinggalnya Nabi Nuh alaihissalam, di daerah Tin, di daerah Damaskus. Dan juga Allah bersumpah dengan daerah yang sangat mulia, yaitu Gunung Sinai, tempat Nabi Musa. Dan yang ketiga adalah daerah tempat kelahiran Rasulullah SAW, yakni kota Makkah. Jadi 3 tempat yang sangat mulia ini, daerah Syam, Baitul Maqdis, Damaskus di dalamnya, tempat Gunung Sinai, tempat Nabi Musa, dan daerah kota Mekah, yang itu semuanya mulia. Allah bersumpah dengan tempat-tempat yang sangat mulia. Ada apa gerangan? Oh, ternyata di ayat yang keempatnya Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tempat yang mulia tadi, Allah kemudian bersumpah dengan itu semuanya. Allah akan menunjukkan bahwa ada sesuatu juga yang paling mulia, ada sesuatu yang juga yang sangat istimewa. Kalau tadi tempat, kalau tadi daerah, negara, tapi ini adalah ciptaan Allah. Tadi juga pun ciptaan Allah, ini ciptaan Allah dalam berbentuk al-insan, manusia. Sama sempurnanya, sama istimewanya dengan tempat-tempat yang tadi. Apa Allah bilang? Laqad khalaqnal insan. Sesungguhnya khalaqna, kami menciptakan al-insan, manusia itu. Bapak menciptakan ibu, saudara, kakak, sahabat, teman-teman pelajar SMP, SMA, Sanawiyah, Ali, SMK, mahasiswa. Semuanya diciptakan Allah fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam wujud yang sebaik-baiknya, dalam rupa yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Allah ciptakan itu semua. Apalagi Allah sebut di Quran surah Al-Mulk ayat 2. Termasuk juga di surah 18 Al-Kahfi ayat 7. Allah bilang ternyata ciptaan manusia yang sempurna tadi, bentuk manusia yang sempurna tadi, manusia yang sempurna tadi, sebagaimana sempurnanya tempat-tempat daerah yang istimewa tadi. Gunung Sinai, Damaskus, Suriah tempat Nabi Nuh, tempat Nabi Musa, Gunung Sinai, dan tempatnya Nabi Muhammad lahir, yakni kota Mekah. Dan Allah akan tunjukkan di sana ada manusia-manusia yang paling mulia, ciptaan Allah. Selain Nabi Musa, Nabi Nuh, juga Nabi Muhammad, ada ternyata kita pun termasuk di dalamnya, manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna tadi disebut oleh Allah, disinggung oleh Quran surah Al-Mulk ayat 2. Apa dia? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Sesungguhnya Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan amala. Ternyata Allah pengen mengetes di antara makhluk yang sempurna tadi, kita di dalamnya, siapa yang paling bagus perbuatannya, siapa yang paling baik aktivitasnya pada saat hidupnya di dunia. Kemudian di surah Al-Kahfi surah 18 ayat 7 pun demikian. Lebih danta lagi Allah bilang, apa dia? Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha. Dunia yang ada di dalamnya dengan sebagai perhiasan. Kita tinggal di rumah kita, di sekolah kita, di atas bumi ini, di atas tanah ini, bersama teman dan seterusnya, bersama orang tua dan seterusnya, bersama anak kita. Ya. Allah pengen mengetes di antara kita, di antara bapak, ibu, di antara anak, di antara pelajar. Semuanya Allah pengen mengetes siapa yang paling bagus, paling baik amalnya, paling bagus perbuatannya. Tua, muda, pelajar, SMP, SMA, Sanawiyah, bapak, ibu, orang tua, dewasa. Tapi kemudian Allah bilang di ayat yang kelimanya, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian mereka ternyata mereka sudah sempurna, sebagaimana sempurnanya tempat-tempat yang sangat mulia, tapi mereka kembali asfala safilin, kembali ke dalam bentuk, kembali kepada tempat yang sangat dihinakan, kepada tempat yang serendah-rendahnya. Hina dia, padahal dia mulia manusia, padahal dia makhluk yang sangat sempurna, sebagaimana sempurnanya tempat-tempat yang Nabi tadi tinggal. Mereka seperti itu. Kemudian siapa di antara mereka yang manusia sempurna, yang dia ciptaan Allah yang paling sempurna, sebagaimana tempat-tempat yang mulia tadi? Illal ladzina amanu, mereka yakni orang yang tetap beriman kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Pribadinya, pribadi Qur'aninya, pribadi Islaminya salimul akidah, akidahnya selamat. Amanu karena dia beriman. Kemudian sahihul ibadah, ibadahnya pun benar, ikut akan aturan Allah dan sunnah Rasulullah SAW dan salafus salih. Begitu juga
dia wa amilus sholihat, dia berbuat baik, berbuat kebaikan, beramal soleh, dia tunjukkan matinul huluk, akhlaknya yang kokoh, dia tunjukkan qawiyul jism, punya fisik yang sehat, yang kuat, mukminah yang kuat dan sehat. Kemudian dia berusaha mujahidun li nafsi, mengendalikan dirinya, menata dirinya, menata pribadinya. Dan ujungnya dia munajjamun al-sunni, rapi dari segala urusannya, wahirsun ala waqtihi, menata waktu, menjaga waktunya sehingga disiplin segala waktunya, di rumah, di sekolah, di tempat tinggal, di rumah, di pasar dan seterusnya. Itulah wa amil sholihat, palahum bagi mereka yang punya 10 karakter pribadi Qur'ani, pribadi Quran, karakter seorang yang muslim yang ideal. Alahum ajrun, maka bagi mereka adalah pahala, ganjaran ghairu mamnun, enggak putus-putus ila akhir hayat, sampai akhir hidupnya, sampai nanti di yaumil qiyamah enggak akan putus-putusnya, karena dia aman wa min sholihat, karena dia mengambil semua karakter muslim yang ideal, muslimah yang ideal, karakter as-sahsiyah al-islamiyah, karakter pribadi yang sangat mantap, sangat sempurna, sebagaimana Nabi Nuh, sebagaimana Nabi Musa, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, sehingga dia mendapatkan ganjaran yang tidak putus-putusnya. Fama yukadzibka ba'du biddin. Allah bilang sama Nabi Muhammad ayat yang 7-nya, maka ya Rasul, maka ya Muhammad bilang sama mereka, fama yukadzibka ba'du biddin, maka apa yukadzibka, mereka enggak percaya sama engkau, enggak percaya yang engkau bilang wahai Rasul. Gurunya yang baik ngasih tahu kepada murid-muridnya, pelajarnya, orang tua ngasih tahu kepada anak-anaknya, atau bisa jadi anak mengingatkan orang tua, atau murid siswa mengingatkan kepada gurunya, mengkritik dan seterusnya. Tapi Allah bilang kepada Nabi Muhammad, fama yukadzibuka, maka apa yang menyebabkan mereka enggak percaya sama engkau wahai Muhammad, mendustakan apa yang engkau bilang wahai Muhammad. Tentang apa? Ba'du biddin, tentang yaumuddin, tentang hari pembalasan. Mereka enggak percaya ada perhitungan Allah, siapa yang manusia yang sempurna, siapa manusia yang menghargai bagusnya penciptaannya, sebagaimana Nabi Musa, Nabi Nuh, dan Nabi Muhammad SAW. Mereka mendustakan itu semuanya. Maka apa yang menyebabkan itu mereka enggak percaya sama engkau wahai Rasul, enggak percaya sama apa yang engkau sampaikan wahai Rasul, tentang 10 karakter pribadi Quran tadi. Tentang apa? Tentang hari pembalasan, setelah adanya keterangan-keterangan, setelah adanya penjelasan. Padahal mereka sudah dikasih tahu, susah dibilangin. Ya Allah, ya Rahman, Bapak Ibu Kakak sahabat, pelajar SMP SMA. Yang terakhir Allah bilang, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kasih tahu sama mereka wahai Muhammad, kasih tahu kepada sahabat engkau, kepada umat engkau, pelajar SMP, SMA, Sanawiyah, SMK, mahasiswa, Bapak Ibu Kakak sahabat, kasih tahu sama mereka. Alaihissallah, bukankah Allah tabaraka wa ta'ala bi ahkamil hakimin, hakim yang sangat bijak, hakim yang paling adil, yang maha adil. Allah pengen mengetes kita, sebagaimana tadi surah Al-Muluk ayat 2 dan surah Al-Kahfi surah 18 ayat 7. Apa Allah minta? Allah pengen mengetes, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, liyabluwahum ahsahum amala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ayyukum ahsanu amala. Sedang dia siapa yang paling bagus amalnya, paling baik perbuatannya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.